Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama ibu adalah Siti Khairul Ummah dari SD Negeri Sukapura 2, Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan pembelajaran di kelas 1 sekolah dasar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali mengenai protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Kita rangkum dalam 6M. M yang pertama adalah mencuci tangan. Kita hendaknya mencuci tangan menggunakan sabun dan dibasuh di air yang mengalir. Selanjutnya, M yang kedua adalah memakai masker. Ketika kita hendak pergi kemanapun, kita harus menggunakan masker. Selanjutnya, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak di sini minimal 2 meter. Selanjutnya adalah menjauhi kerumunan. Ya, jika kita melihat kerumunan, hendaknya kita tidak menghampirinya atau malah menjauhinya. Nah, selanjutnya M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ini dimaksudkan jika kalian tidak memiliki kepentingan yang mengharuskan kalian keluar rumah, hendaknya kalian tetap tinggal di dalam rumah. Nah, selanjutnya yang keenam adalah mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi di sini adalah untuk meminimalisir terjadinya atau terjangkitnya virus di dalam tubuh kita. Selanjutnya, yang harus kita persiapkan sebelum belajar, yang pertama ada alat tulis dan yang kedua ada buku atau jurnal harian. Persiapan belajar ini kita gunakan agar kita dapat mencatat hal-hal yang penting ketika dilaksanakannya pembelajaran di hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Gunanya agar pembelajaran kita dapat menjadi pembelajaran yang bermakna. Ibu akan pimpin doanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mencerna atau memahami pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari tema 2, kegemaranku, di subtema 2, gemar bernyanyi dan menari, di pembelajaran 6. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi ungkapan dari lagu Ruri Abangku, dapat menyebutkan hal-hal yang dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari, dan peserta didik pula dapat menyelesaikan masalah matematika dalam soal cerita. Kita masuk dalam pembelajarannya ya. Untuk yang pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ruri Abangku. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca.
itu tadi adalah lagu yang berjudul Ruri Abangku ciptaan Ate Mahmud. Di dalam lagu ini berisikan mengenai yang pertama, lagu Ruri Abangku bercerita tentang Ruri yang rajin dan senang belajar. Selanjutnya, isi dari lagu Ruri Abangku yang kedua adalah Ruri memiliki sifat yang rajin dan senang belajar. Untuk yang ketiga, isinya tersebut adalah Ruri berangkat ke sekolah dengan menyandang tas di bahu dan perasaan yang riang. Dan isi dari lagu Ruri Abangku yang terakhir adalah perasaan adik Ruri pasti senang dan bangga memiliki kakak seperti Ruri. Selanjutnya, Ibu akan membacakan cerita. Kalau tadi Ibu memandu untuk bernyanyi bersama, sekarang Ibu akan membacakan cerita. Cerita tentang Kak Mutiara dan Udin. Mutiara adalah kakak Udin. Mutiara senang bernyanyi dan menari. Mutiara sering bernyanyi dan menari bersama Udin. Saat bernyanyi bersama Udin, Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi. Mutiara memuji nyanyian Udin. Saat menari bersama Udin, Mutiara memperhatikan gerakan Udin. Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin. Nah, itu tadi adalah cerita yang berisikan mengenai kegemaran dari Mutiara dan Udin. Dari cerita Mutiara dan Udin tadi, ternyata ada hal-hal yang dapat kita ambil. Nah, saat bernyanyi dan menari bersama adik kita dapat melakukan yang pertama, ikut menyanyi bersama. Yang kedua, memberi tepuk tangan saat adik selesai menyanyi. Yang ketiga, memberi nasihat kepada adik cara bernyanyi yang benar. Selanjutnya, yang keempat, bermain alat musik untuk mengiringi adik bernyanyi. Dan yang terakhir, mengajari adik cara menari yang benar. Materi selanjutnya masih berkaitan dengan cerita, tapi untuk yang kali ini yaitu mengenai penyelesaian masalah dalam soal cerita beserta kalimat matematikanya. Akan ada 5 soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk soal yang pertama yaitu adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah, kira-kira dari cerita tersebut, tanda atau simbol yang kita gunakan di dalam kalimat matematika yaitu kurang atau tambah. Iya, betul. Tambah karena di sana ada keterangan memberinya dan di pertanyaan pula di sana dijelaskan berapa jumlah. Jadi simbol yang digunakan adalah tambah. Kemudian untuk kalimat matematikanya sendiri adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dari mana 5 ditambah 2 sama dengan 7? Karena di sini adik membeli 5 ekor anak ayam. 5 dari 5 ekor anak ayam. Kemudian ditambah, ibu memberinya lagi. Nah, dari situ kita dapat melihat
Kalau diberi berarti jumlahnya bertambah. Jadi 5 ditambah, ternyata ibu memberinya 2 ekor. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan jumlahnya 5 ditambah 2 adalah 7. Nah, untuk soal yang kedua yaitu paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sisa mangga paman? Nah, untuk simbol yang digunakan di kalimat matematika yaitu dari bacaan atau cerita sebelumnya adalah kurang, karena di sana diceritakan mangga tersebut jatuh dari pohon. Ya, jadi untuk kalimat matematikanya sendiri adalah 10 dari paman memetik 10 mangga, kemudian jatuh 3, berarti dikurangi 3 sama dengan sisanya, yaitu 7. Selanjutnya soal yang ketiga. Udin membantu ibu membuat 8 kue, tapi Udin membuat 1 kue hangus. Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah, untuk simbol dari kalimat matematika dari bacaan atau cerita tadi yaitu, ya betul, kurang, karena di sana ada keterangan kue hangus. Jadi otomatis kue tersebut akan berkurang. Untuk kalimat matematikanya sendiri yaitu 8 dari ibu membuat 8 kue. Nah, selanjutnya dikurangi 1 karena 1 kue hangus. Nah, sisanya adalah 8 dikurangi 1 yaitu 7. Selanjutnya soal keempat. Lani merawat 6 ekor angsa. Musim hujan lalu 3 angsa mati. Berapa sisa angsa Lani? Nah, untuk simbol dari kalimat matematikanya yaitu di sana ada keterangan angsa mati, berarti otomatis berkurang. Nah, untuk kalimat matematikanya sendiri adalah di sana ada 6 ekor angsa. Kita ambil 6, kemudian 3 angsa mati. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan sisa dari angsa yang masih hidup, yaitu selanjutnya untuk soal yang kelima atau soal terakhir yaitu Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 buah pisang. 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Nah, dari kalimat yang sudah dapat kita ambil yaitu di sana ada pisang busuk, otomatis berarti berkurang. Jadi untuk kalimat matematikanya sendiri adalah Dayu mengupas 8 buah pisang, berarti 8. Kemudian 2 pisang busuk dikurangi 2. Sisanya adalah 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Bagaimana dengan pembelajarannya hari ini? Semoga pembelajaran hari ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama yaitu lagu Ruri Abangku bercerita tentang Ruri rajin dan senang belajar. Yang kedua, banyak sekali hal yang dapat kita lakukan untuk membantu seseorang agar pintar menari dan menyanyi. Dan yang ketiga,
Dalam menyelesaikan soal cerita matematika, hendaknya pahami dulu isinya. Setelah itu kita jawab menggunakan kalimat matematikanya. Semoga dengan pembelajaran kali ini, anak-anak di rumah tidak merasa puas, jadi lebih menggali lagi informasi mengenai pembelajaran di hari ini. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.